Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Desita Manika Putri dengan NIM 1101223052. Kali ini saya akan presentasikan terkait tugas besar dari mata kuliah Teknologi Antena, yang dimana tugas ini berjudul Desain Antena dengan 1700 MHz. Adapun topik bahasannya, yang dimana yang pertama terdapat pendahuluan, perhitungan, dan juga desain dan optimasi, lalu masuk ke antena tunggal dengan analisis antena tunggal juga, dan juga terdapat antena tiga susun dan juga analisis antena tiga susun, dan yang terakhir terdapat antena lima susun dan juga analisis antena lima susun. Adapun pendahuluannya, yang dimana antena microstrip ini merupakan antena dasar yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi karena ringan, mudah dibuat, dan juga dapat diintegrasikan dengan PCB. Nah, meskipun memiliki gain dan juga bandwidth yang terbatas, antena ini tetap efisien untuk aplikasi dengan frekuensi yang tinggi. Nah, pada tugas ini dilakukan perancangan dan juga simulasi antena microstrip dengan patch persegi untuk frekuensi 1,7 GHz. Nah, serta analisisnya juga terkait kinerjanya yang meliputi frekuensi tengah, bandwidth, gain, dan juga polarisasi. Adapun perhitungan patch-nya yang dimana di sini ada parameternya yaitu frekuensi dengan nilai 1700 MHz, konstanta dielektriknya dengan 4,3, tinggi substratnya 1,6 mm, kecepatan cahayanya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan juga impedansi karakteristiknya itu 50 ohm. Adapun di sini nilai WP yang saya dapatkan dengan rumus yang sudah tersedia, yaitu nilai WP-nya adalah 54,20 mm dan juga menghitung EF-nya yaitu 4,069 dan juga menghitung delta L-nya 0,744 mm dan juga menghitung LF-nya itu 43,47 mm dan juga menghitung LP-nya 41,98 mm. Di sini saya juga menghitung panjang ground plane-nya dengan LG, itu yang saya dapatkan 51,58 mm dan juga WG-nya 63,8 mm. Nah, adapun di sini perhitungan feed line yang saya dapatkan adalah 5,71 dan juga EF-nya yaitu 3,266 dan juga lebar feed line-nya 3,1 mm. Lalu menghitung alfa G-nya itu 97,65 mm dan juga panjang feed line-nya 24,41 mm. Nah, di sini kita akan memasuki desain dan juga optimasinya. Adapun penjelasan terkait antena tunggal, yang dimana ini merupakan analisis antena tunggalnya dengan frekuensi tengah dan juga bandwidth. Nah, frekuensi tengah yang saya dapatkan itu adalah 1700,6 MHz dengan bandwidthnya 45,8 MHz. Nah, nilai direktivitas yang saya dapatkan dari percobaan ini adalah 6,752 dBi. Lalu gennya itu 1,924 dBi. Nah, nilai gen yang ideal itu untuk microstrip adalah 2 sampai 3 dBi. Alasan tidak memenuhi nilai ideal dari gen microstrip ini dikarenakan nilai frekuensinya yang kecil seperti itu. Lalu adapun nilai akseleраsionya itu 31,2. Nah, analisis untuk antena tunggal ini adalah pada tahap pembuatan antena microstrip tunggal panjang patch atau LP disesuaikan lebih kecil dari hasil perhitungan awal untuk mencapai frekuensi tengah yaitu 1700 MHz. Nah, dimensi ground plane itu WG dan juga LG-nya juga diperbesar hingga 2 kali lipat guna untuk menstabilkan radiasi dan juga mengurangi gelombang balik. Nah, hasil simulasi itu menunjukkan frekuensi tengahnya sebesar 1700,6 MHz dengan bandwidth 45,8 MHz dengan direktivitas 6,752 dBi dan juga gainnya 1,924 dBi. Nah, gain yang sedikit di bawah standar itu di bawah 2 sampai 3 dBi juga, eh, yang dimana kita mendapatkan gainnya 1,924 yang berarti di bawah standar, di mana kemungkinan disebabkan oleh efisiensi radiasi yang rendah dan juga karakteristik dari substratnya. Nah, antena ini menghasilkan polarisasi elips dengan aksial rasio antara 3 hingga 40.
Sekarang kita masuk ke antena tiga susun. Nah, berikut merupakan frekuensi tengah dan juga bandwidthnya, yang dimana S11-nya itu frekuensi tengah yang saya dapatkan 1698,2 MHz dengan bandwidth 47,1 MHz. Dan juga S22-nya itu dengan frekuensi tengahnya 1698,6 MHz dengan bandwidth 46,6 MHz. Dan juga S33-nya itu frekuensi tengahnya 1698,6 MHz dengan bandwidth 46,7 MHz. Nah, rata-rata dari frekuensi tengah susunan tiga antena ini itu sebesar 1698,5 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 46,8 MHz. Berikut direktivitas antara antena satu, 2 dan juga 3, yang dimana rata-rata direktivitasnya ada 7,218 dBi. Lalu ini merupakan gain dari antena satu, 2 dan juga 3, dari tiga susun dengan rata-rata gainnya itu 2,3227 dBi. Nah, berikut merupakan polarisasi dari antena satu, antena 2 dan juga antena 3 dengan rata-rata axial rasionya itu 27,8, lalu polarisasinya itu elips. Nah, ini merupakan arus uniform dengan perbedaan fasa 90 derajat. Adapun rata-rata frekuensinya yaitu 1698,7 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 46,1 MHz. Nah, yang sebelumnya itu arus uniform tanpa perbedaan fasa. Ini yang arus uniform dengan perbedaan fase 90 derajat. Dengan direktivitasnya, axial ratio teratanya 24,8 dan juga polarisasinya itu elips. Maaf, direktivitasnya itu 11,37 dBi, gainnya 6,438 dBi dengan axial rasio 24,8 dan polarisasinya elips. Nah, berikut merupakan arus uniform dengan perbedaan fase 180 derajat dengan rata-rata frekuensi tengah itu 1696,3 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 46,5 MHz. Nah, ini direktivitasnya yang saya dapatkan adalah 8,685 dBi dengan gain 3,777 dBi dengan axial rasio 21,1 dengan polarisasinya adalah elips. Berikut merupakan arus binomial tanpa perbedaan fasa. Nah, dari ketiga antena ini kita mendapatkan rata-rata frekuensi itu 1700,5 MHz dengan rata-rata bandwidth itu 47,1 MHz. Adapun direktivitasnya yaitu saya dapatkan 11,33 dBi dengan gain 6,494 dBi dan juga axial rasio 26,8 dan polarisasinya adalah elips. Nah, berikut merupakan analisis antena tiga susun, yang dimana pengembangan ini dilakukan dengan menyusun tiga antena, yang dimana menambahkan dua patch di kanan dan kiri antena tunggal, serta memperbesar ground plane-nya. Nah, simulasi ini menunjukkan frekuensi tengah yang berkisar antara 1698 sampai dengan 1700 MHz, dengan skenario arus binomial paling mendekati antena tunggal. Nah, pada skenario arus uniform tanpa fasa, direktivitas dan juga gain meningkat sedikit. Namun, pada skenario fasa berbeda, terutama arus binomial, direktivitas dan juga gain meningkat hingga dua kali lipat. Dengan polaritas itu tetap yaitu elips. Sekarang kita masuk ke antena 5 susun, yang dimana arus uniform tanpa perbedaan fasa. Nah, dari sini S11-nya itu frekuensi tengahnya 1698,2 MHz dengan bandwidth 47,2 MHz. Lalu S22-nya frekuensi tengahnya 1698,2 MHz dengan bandwidth 47,5 MHz. Dan juga frekuensi tengahnya 1698,2 MHz dengan bandwidth 47,5 untuk yang S33. Berikut terdapat frekuensi tengah dan juga bandwidth dari S44 dan juga S55, yang dimana saya mendapatkan rata-rata frekuensi tengah itu pada antara 5 susun sebesar 1698,2 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 47,2 MHz. Nah, berikut direktivitasnya dengan rata-rata direktivitasnya itu terdapat 7,216 dBi. Nah, di sini terdapat gain dari antena satu, 2, 3, 4, dan 5 dengan rata-rata gainnya itu 2,376 dBi.
Nah, polarisasinya sudah terlihat juga dari antena 1, 2, 3, 4 dan juga 5 dengan rata-rata aksial rasionya itu 21,1, polarisasinya masih sama yaitu elips. Lalu di sini terdapat arus uniform dengan perbedaan fasa 90 derajat. Yang dimana saya mendapatkan rata-rata frekuensi tengah susunan dari 5 antena, ini 1697,7 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 46,8 MHz. Di sini direktivitasnya adalah 10,65 dBi dengan gain 5,775 dBi dan juga akseleраsionya 15,2 dan juga polarisasinya masih sama yaitu elips. Di sini terdapat arus uniform dengan perbedaan fasa 180 derajat. Nah, dari kelima antena ini dengan perbedaan fasa 180 derajat, saya mendapatkan rata-rata frekuensinya yaitu 1697,7 MHz dengan rata-rata bandwidthnya itu 46,9 MHz. Adapun direktivitasnya yaitu 10,58 dBi, gainnya 5,709 dBi, dan juga akseleраsionya 9,04 dengan polarisasi elips. Lalu ini arus binomial tanpa perbedaan fasa. Nah, untuk arus binomial tanpa perbedaan fasa, saya mendapatkan rata-rata frekuensi tengahnya itu 1703,4 MHz dengan rata-rata bandwidthnya 46,2 MHz dengan direktivitas 12,76 dBi dan juga gainnya 8,019 dBi dengan aksial rasio 21,4 dengan polarisasinya yaitu elips. Nah, adapun analisis antena 5 susun kali ini yaitu konfigurasi susunan 5 antena dilakukan dengan menambah 2 patch dan juga memperbesar ground plane-nya 2 kali lipat dari susunan 3 antena. Nah, frekuensi tengah rata-rata berada di kisaran 1697 sampai dengan 1700 MHz, kecuali arus binomial yang sedikit lebih tinggi. Nah, pada skenario uniform tanpa fasa ini, peningkatan gain dan juga direktivitas tidak signifikan. Yang dimana sebaliknya, skenario dengan perbedaan fasa dan juga arus binomial menunjukkan peningkatan yang signifikan, hampir 2 kali lipat dari antena tunggal. Nah, polarisasinya tetap yaitu elips seperti desain di awal. Nah, sekian presentasi dari saya terkait tugas besar mata kuliah teknologi antena. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.